Shalom. Shalom alaikum bishem hamasyah. Salam sejahtera di dalam Kristus. Saudara-saudara, melanjutkan perbincangan tematik kita. Pagi tadi kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Karena firman Tuhan ini naratif sifatnya, saya akan membaginya dalam beberapa ayat, ya. Yang pertama kita membaca dulu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu kita membahas ayat demi ayat. Kemudian nanti kita lanjutkan ayat 6 sampai dengan 11. Secara khusus kemudian ayat 12. Lalu terakhir ayat 13 sampai dengan 18 dan penutupnya ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kita membaca ayat pertama dari Kisah Rasul pasal 15. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan tegas melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan hal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Saudara-saudara, 5 ayat pertama dalam pasal ini memberikan introduksi tentang nantinya disebut sidang raya di Yerusalem. Gereja waktu itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama-tama saat pencurahan Roh Kudus, gereja muncul di kota suci Yerusalem. Dan jemaat Yerusalem itu berasal dari orang-orang Yahudi yang tentu mereka membaca Taurat, kitab nabi-nabi. Dan di kalangan orang-orang Yahudi yang menjadi jemaat di Yerusalem masih dibagi dari 2 kelompok. Yang pertama orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Ketika mereka berselisih soal pembagian diakonia, di situ dikatakan ada orang-orang Helleniston, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Siapa mereka? Mereka berasal dari luar Israel yang tinggal di Israel. Dan mereka kenapa berbahasa Yunani? Karena 3 abad sebelum kedatangan Kristus ke dunia, Alkitab Perjanjian Lama kita sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta dan pusatnya di Alexandria. Yang kedua orang-orang Yahudi Ibrani, yaitu orang-orang lokal di Yerusalem seperti Petrus, Andreas, Yohanes anak Zebedius, 12 rasul itu orang-orang lokal di kota suci Yerusalem. Mereka melantunkan ayat-ayat Taurat dalam bahasa Ibrani. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa Aram sehari-hari, bahasa Aramaik, seperti kata Maranatha, Talitakum, Evata, itu bahasa Aramaik.
Tapi ketika mereka mengatakan haleluya itu bahasa Ibrani. Jadi gereja sejak awal sudah mewarisi kemajemukan, baik kemajemukan bahasa maupun kemajemukan budaya. Kemajemukan bahasa itu tampak dari nama-nama orang. Petrus itu satu orangnya. Petrus itu nama Yunani. Tetapi orang menyebutnya dengan nama lain dalam bahasa Aram, Kefas atau Kepa. Artinya sama, Petrus, batu karang. Dia punya nama Ibrani Simon. 3 bahasa satu orangnya. Seperti nama saya, 3 bahasa satu orangnya. Bambang itu bahasa Jawa. Namun zaman Majapahit belum ada kata Bambang. Bambang itu muncul kerajaan Mataram. Kira-kira abad 17 baru muncul. Asalnya dari bahasa Sansekerta yang sudah dijawakan. Ya, Bamba itu artinya keturunan. Eng itu artinya yang. Nah, penyambung kata ang itu justru dipertahankan di bahasa Tagalog. Wah, kalau kita lihat sejarah Nusantara kita ini belum 2000 tahun itu sudah rumit, apalagi Alkitab ribuan tahun yang lalu. Lalu orang dengan gayanya sok-sokan mengaku diri kristolog, ya, lalu menghafal ayat Alkitab yang dihafal cuma bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi gayanya itu seperti katanya orang Meksiko koyo yeso. Ya toh? Nur itu bahasa Arab. Allahu nurus samawati wal ard misalnya. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes terjemahan bahasa Arab, ana huwa nurul alam. Akulah terang dunia. Nur itu bahasa Arab. Sena itu bahasa Sansekerta. Kenapa nama saya bisa 3 nama, 3 bahasa dalam satu? Karena saya lahir di Jawa. Bahasa Jawa lebih banyak mewarisi bahasa Sansekerta, bahasa Arab. Kalau Anda lahir di Aceh, semuanya nama Arab. Karena budaya lokalnya hilang. Kalau Anda pergi ke Manado, nama orang satu kampung Maria semua. Sampai sulit membedakan Maria yang mana. Yesus lahir di wilayah yang disebut Yudea, yaitu di Bethlehem. Tapi dibesarkan di Galilea yang dikenal Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Disitulah kemajemukannya. Makanya sekarang gereja jangan kagetan. Seolah-olah kalau kita ngomong Jesus Christ atau Yesus Kristus itu kurang Ibrani. Kita harus mengucapkannya Yeshua Hamasiah. Wipodo ae ora usah dipersoalkan. Kita ini kadang-kadang mempersoalkan hal-hal yang tidak penting. Padahal justru itu keunggulan, keunikan, kekayaan warisan kekristenan. Amin. Nah, lalu ada orang-orang Yahudi sejak mereka berada di wilayah Yunani, bahasa Yunani banyak masuk. Maka nama-nama imam besar, raja-raja Yahudi seperti terbukti dari mata uang yang sekarang ditemukan. Ada namanya Yohanan atau Yohanes Hirkanus. Rasul Paulus namanya Saul. Kenapa nama Saul? Karena dia dari suku Benyamin. Dan yang terkenal dari suku Benyamin adalah Saul, raja pertama Israel. Tapi menurut data arkeologi, pada zaman sebelum dan setelah Kristus, ketika Israel di bawah Imperium Yunani sejak Alexander Agung, kadang-kadang orang Yahudi kalau berdagang itu memakai nama yang dieja pakai bahasa Yunani. Misalnya Saul dibaca Saulos. Tetapi kadang-kadang juga dia pakai nama julukan dalam bahasa Yunani.
Misalnya Paulos. Paulos itu artinya anak kecil. Kenapa Paulos dipilih? Karena mirip dengan nama Saul, Saulus. Itu tidak hanya dikatakan dalam kitab suci, tetapi juga dalam prasasti-prasasti sejarah yang ditemukan sebelum dan setelah zaman Kristus. Jadi Alkitab itu bisa diverifikasi kebenarannya. Maka orang Kristen jangan beriman seperti kerupuk disiram air. Kalau dia sedang di gereja berapi-api, tapi begitu dia berinteraksi mereka yang berbeda iman, langsung ditanya, Yesus kan orang Yahudi, kenapa Injilmu tertulis dalam bahasa Yunani? Bingung. Dan kemudian mengatakan, saya sekarang sudah menemukan hidayah. Lah hidayah istrinya orang kok kamu temukan. Benar gak? Ini saya ngomong tidak ada dusta di antara kita. Karena itu problem yang kita alami sehari-hari. Saudara-saudara, problem gereja mula-mula juga masuk soal kebudayaan, termasuk soal kebudayaan. Jadi Yerusalem itu rata-rata mereka mayoritas latar belakang Yahudi. Otomatis ketika dia mengenal Yesus, dasarnya perjanjian lama. Bicara tentang kelahirannya langsung dibaca Yesaya 7 ayat 14. Seorang anak laki-laki akan dilahirkan oleh anak darah, namanya Immanuel. Mana buktinya? Ini ayatnya. Penderitaannya yang di kayu salib merujuk pada hamba Tuhan yang menderita, Yesaya pasal 53. Kedatangannya sebagai raja di Yudea, kitab Mika, semua ada. Tapi kalau itu orang bukan Yahudi, ayat apa yang dibaca? Tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca kitab nabi-nabi. Tuhan memberikan pertanda. Dari mana? Dari alam semesta. Makanya orang Majus datang kepada Yesus, lihat bintangnya. Karena itu pengenalan berdasarkan general revelation, wahyu umum. Sementara kalau dia orang Yahudi, wahyu khusus dari kitab suci. Itu jemaat di Yerusalem. Karena itu maka sejak semula jemaat di Yerusalem ketika kecilnya usia 8 hari disunat. Itu sunat yang diperintahkan kepada Abraham. Karena itu ketika Anda disunat umur 12 tahun, itu tidak ada hubungannya dengan Abraham. Jadi jangan mengatakan Yesus sunat, kenapa Kristen tidak sunat? Balik ditanya, kamu sunat umur berapa? 11 tahun itu gak ada hubungannya dengan Alkitab. Sunatnya harus 8 hari. Umur 12 tahun atau 13 tahun dibawa ke bait Allah. Karena apa? Bar misfah. Anak itu dinyatakan dewasa, menerima hukum Taurat. Nanti baru boleh muncul di depan umum usia 30 tahun. Karena itu usia kekuatan. Nanti boleh memberi nasihat umur 50 tahun. Makanya di dalam kitab Bilangan, Musa disuruh mengumpulkan dari suku-suku Israel itu untuk melayani di kemah suci berumur 30 sampai 50 tahun. Itu konteks Yahudinya, saudara-saudara. Semua itu dikenal. Hukum makanan. Sebagai orang Yahudi saya yakin Paulus tidak pernah makan babi. Sebagai orang Yahudi Petrus tidak pernah makan cumi-cumi, ikan patin, tidak pernah. Tetapi ketika Injil dibawa kepada bangsa-bangsa lain, mereka tidak terikat oleh aturan makanan Yahudi. Disitulah kemudian menjadi problem. Tadi pagi saya sampaikan ada orang-orang Parisi, ya, yang ingin memaksakan hukum Yahudi oleh Musa itu kepada bangsa bukan Yahudi. Inilah yang terjadi di Yudea. Lalu jemaat Kristen yang bukan Yahudi munculnya di Antioquia, wilayah Turki bagian selatan, dulu wilayah Syria Raya.
Kisah Rasul 11 ayat 26, untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen itu di Antioquia. Itulah jemaat yang bukan Yahudi. Nah, dari situlah kemudian kita bisa membaca teks dari kitab Kisah Para Rasul tadi, khususnya pada ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-5. Dia ingin memaksakan hukum itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Bagaimana semestinya, tadi pagi sudah saya sampaikan, kepada orang bukan Yahudi tidak berlaku hukum edot. Edot itu hukum peringatan. Sabat tidak berlaku bagi orang bukan Yahudi. Hukum makanan dalam Imamat pasal 11 tidak berlaku bagi non-Yahudi. Hukum peringatan misalnya jangan masak anak kambing bersama susu induknya, itu hanya berlaku bagi orang Yahudi. Orang Tegal boleh makan batibul, balibul, bawah 3 bulan, bawah 5 bulan dimasak bersama susunya boleh. Ya kan? Itu semua punya latar belakang masing-masing. Lalu apa yang menjadi concern dari para pemula pelayanan ini? Kita bisa membaca di dalam pasal 15 ayat selanjutnya, ayat 6 sampai dengan ayat 11. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Soal apa? Apakah hukum Taurat berlaku bagi orang bukan Yahudi? Ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, yaitu soal kewajiban Taurat terhadap orang bukan Yahudi. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati mereka telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan di antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka dengan iman. Ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kok yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ini pidato Petrus yang paling senior di antara para rasul. Karena apa? Keselamatan itu karena iman kepada Mesias. Baik kepada Yahudi yang percaya Taurat, yang berlaku mereka hukum Taurat, maupun bukan Yahudi yang tidak berlaku bagi mereka Taurat. Tetapi dari Yahudi di sunat usia 8 hari, 12 tahun bar miswah, 30 tahun pelayanan di kemah suci, sampai umur 50 tahun, nanti 60 tahun dianggap usia bijak-bijaknya orang tua. 70 tahun itu usia standar manusia, 80 tahun tambahan usia, itu kehidupan orang Yahudi. Lalu terima Yesus sebagai penggenapan dari nubuat Taurat dan kitab nabi-nabi. Lalu orang yang bukan Yahudi, apakah mereka harus ikut Taurat dulu baru jadi Kristen? Apakah disunat dulu baru jadi Kristen? Apakah membatalkan makan babi dulu baru jadi Kristen? Tidak. Mereka langsung dari hati nuraninya, ya, yang menuntun kepada kebenaran, langsung kepada Yesus tanpa masuk Taurat dulu. Itulah yang dikatakan oleh Petrus,
nenek moyang kita sendiri tidak mampu menanggung itu. Kenapa kita memaksakan kepada orang lain yang bukan Yahudi? Nenek moyang kita yang sejak kecil diajar Taurat, mengaji sejak umur 5 tahun kita ini. Karena dalam hukum Yahudi umur 5 tahun itu sudah Alef, Bet, Gimel, Dalet. Supaya nanti umur 10 tahun dia bisa belajar ayat-ayat pendek dalam Alkitab. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Seperti itu yang dilakukan. Nanti dia usia 15 tahun mulai belajar Taurat lisan. Umur 18 tahun dia menikah. Umur 20 tahun usia mengejar karir. Umur 30 tahun baru boleh tampil di depan umum. Makanya jangan lagi membaca Alkitab dengan kacamata orang barat. Sweet 17 Yesus kemana? Tidak akan ketemu. Lalu kemudian dengan sombongnya mengatakan Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun tidak terdeteksi di agama gua katanya. Tapi kalau yang lain malah terdeteksi. Lah ini karena imannya kurang, lalu jadi ngawur saudara-saudara. Kita mesti belajar Alkitab itu pada akarnya dari Yudaisme. Lalu setelah Petrus pidato kita baca ayat selanjutnya. Ayat 12. Apa yang dilakukan di sana? Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Rupanya Tuhan menyiapkan Paulus, Barnabas sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan menyiapkan berdasarkan latar belakang mereka. Paulus lahir di Tarsus. Sekalipun dia orang Yahudi di perantauan. Dia lebih peka melihat problem bangsa lain. Kenapa bangsa kita ini menjadi antipati bagi orang lain? Karena kita tidak berdialog dengan baik. Karena kita lebih menghakimi orang lain. Kita lebih sering memukul ketimbang merangkul. Kita lebih sering suka mendirikan tembok ketimbang mendirikan dan membangun jembatan. Tuhan menyiapkan orang seperti Paulus karena latar belakang mereka dari Tarsus. Tuhan juga menyiapkan Barnabas karena dia orang Yahudi kelahiran dari Siprus. Semuanya diaspora. Tetapi Yakobus orang lokal. Kalau zaman sekarang dia tidak sempat mengurus paspor, tidak sempat mengurus visa, dia hanya tinggal di Yerusalem. Dia menjadi pemimpin soko guru jemaat di Yerusalem. Di antara orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem itu ada pembagian lagi. Jadi sejak dulu Alkitab itu mengajarkan kita tertib, saudara-saudara. Kejahatan itu kalau terorganisasi akan menang. Tapi kebenaran kalau amburadul tidak terorganisasi akan kalah. Itu hukum sejarah. Makanya Tuhan menyiapkan Yakobus sebagai rasul bagi orang Yahudi lokal di Yerusalem. Petrus sebagai rasul bagi orang Yahudi di perantauan. Makanya dia pergi ke Bitinia, Kapadokia, Asia Kecil kepada siapa? Orang-orang perantauan, artinya diaspora Yahudi. Sementara Paulus dari Antioquia, Barnabas dari Antioquia membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah itu pun dibuktikan. Paulus menyampaikan bahwa ketika dia berkarya di antara bangsa-bangsa lain, Tuhan membuat mujizat di sana. Berarti Allah tidak pernah pandang bulu. Kita lanjutkan sekarang Yakobus ya. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 13 sampai 18. Inilah visi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita bisa membaca, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus
saka guru jemaat di Yerusalem, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon," maksudnya Simon Petrus, "telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak semula." Saudara-saudara tahu yang dikutip Yakobus ini Amos pasal 9 ayat 11 sampai ayat 12. Kenapa bangsa-bangsa? Karena Amos sudah menubuatkan bahwa pada era Mesias, pada zaman Sang Mesias, bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain akan dipersatukan dalam rumah besar yang disebut pondok Daud yang dibangunkan kembali, dan itulah gereja, tubuh Kristus. Lalu mereka sadar bahwa bangsa lain tidak boleh dipaksa menjadi Yahudi, bangsa lain tidak pernah berlaku sunat. Itulah sebabnya maka Titus dilarang sunat. Namun Paulus menyunatkan Timotius karena hukum Musa berlaku bagi orang Yahudi. Hukum di luar Musa, sebelum Musa, yang dikenal hukum perjanjian Nuh, universal. Kutaruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Inilah hukum yang berlaku sebelum zaman Musa. Lalu para rasul yang bersidang tadi bersepakat. Apa kesepakatannya? Kita akan baca mulai ayat 19, 20 sampai dengan 21. "Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah." Ayat 20. "Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah." Saudara-saudara, sebetulnya kalau dirinci, teks ini berbicara tentang hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu hukum sebelum Musa. Tadi pagi saya bercerita tentang Abraham yang menyuguhkan tamunya daging lembu bersama dadihnya. Itu bertentangan dengan Keluaran pasal 23 ayat 19. Kenapa Abraham melakukan itu? Karena itu sebelum zaman Musa. Jadi hukum itu bersifat kontekstual, tidak pukul rata. Banyak orang salah memahami Alkitab karena Alkitab itu disamakan misalnya dengan kitab yang muncul dari satu zaman, satu orang yang dianggap penerima wahyu, nabi, satu bahasa, satu budaya, tidak cocok. Karena Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun. Antara zaman Musa berbeda dengan zaman Daniel, dan itu harus dilihat pada masing-masing zamannya. Saudara-saudara, kemudian teks ini menjadi contoh dalam ayat 29, ya, pasal yang sama itu disebut kembali, di mana para rasul setelah bersidang dengan keputusannya itu lalu dibawa ke Antiokhia dan mereka bersukacita. Lalu di dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 25 menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain setelah mereka menerima putusan itu. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, artinya bangsa bukan Yahudi, yang telah menjadi percaya, sudah kami
tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Kembali lagi itu digaungkan hukum itu tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu tolong ditayangkan tentang yang disebut hukum Nuh ya. Ini sekedar sebagai perbandingan, bagaimana orang Kristen melihat kesinambungan mereka dari Yudaisme. Saudara-saudara, seringkali kalau saudara pergi ke Israel, di jalan-jalan tuh ditempelkan spanduk seperti ini. Ini diyakini sebagai kelompok Yahudi tertentu Mesias katanya. Tapi bukan kita mempercayai ini, tidak. Tapi akar mereka, sesalah apapun di mata kita itu sama. Perhatikan, mereka sampai menulis itu www.7for70.com. 7 itu 7 hukum Nuh. 470 untuk 70 bangsa-bangsa. Angka 70 itu adalah simbol dari ada domba-dombaku di kandang yang lain. Selain kandang 12 suku, ada kandang 70 bangsa-bangsa. Karena itu Yesus muridnya 12 mewakili Israel. Setelah 12, 70 murid mewakili seluruh bangsa-bangsa bukan Yahudi, karena keturunan Sem, Ham, dan Yafet dalam Kejadian pasal 10 jumlahnya 70. Ini pembulatan untuk seluruh bangsa-bangsa, simbol seluruh bangsa-bangsa. Apa hukumnya? Dan mereka menulis at-thoriq ila salamil hakiki, jalan kepada perdamaian sejati. Ini ditempelkan di kampung-kampung Arab di Israel. Kenapa? Karena mereka menawarkan, hai kamu orang-orang Arab Muslim, orang-orang Kristen, kamu tidak terikat dengan hukum kami. Kamu tidak terikat dengan hukum Musa yang melarang makan babi. Kamu tidak terikat hukum Musa yang melarang makan onta. Kamu makan onta tidak apa-apa, itu hukummu, hukum saya tidak boleh. Ya toh? Makanya jangan GR, kami tidak makan babi. Kami lebih setia kepada Musa. Sama-sama enggak setianya. Kalau ukurannya, kenapa kamu makan onta? Kenapa orang Arab minum kencing onta? Iya toh? Kenapa kamu suka makan sate kelinci, suike? Itu semua kan dilarang. Karena hukum itu hanya berlaku bagi Yahudi. Saudara-saudara, lalu apa 7 hukum ini? Para rabi kita mengajarkan anak-anak Nuh ditugasi dengan 7 perintah. Yang pertama, penyelenggaraan mahkamah yang adil. Dinin, nanti saya uraikan. Pada ayat 21 kita baca kembali. Kedua, larangan abodah zarah, penyembahan berhala. Ketiga, larangan menista Tuhan. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Lalu birkat Hashem atau kelilat Hashem, imoralitas seksual dilarang, gilui arayot, percabulan. Lalu penumpahan darah, wesefikut damim, bukan danim, mestinya damim ya. Perampokan, wegesel, makan binatang yang mati dicekik yang ada darahnya, wefer min hakai. Ini hukum Yahudi. Di dalam buku yang namanya Talmud ya. Dan ini persis dengan Kisah Rasul pasal 15. Coba kita lihat ayat 19. Kita jangan membuat bangsa-bangsa lain untuk berbalik kepada Allah. Jangan sampai perbuatan kita itu mencegah bangsa-bangsa lain untuk berbalik kepada Allah. Ini unsurnya adalah kelilat Hashem, yaitu tidak hormat kepada Tuhan. Pertobatan itu bukti bahwa kita hormat kepada Tuhan. Lalu ayat 20, kita harus memutuskan agar mereka menjauhi makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini abodah zarah, ya kan? Kemudian dari percabulan, ini gilui arayot,
imoralitas seksual, dari darah sifikut damim, dari binatang yang mati dicekik, efer min hakai. Lalu satu unsur lagi, ya. Mari kita baca ayat 21. Karena sejak zaman dahulu hukum Musa dibacakan tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Hukum Musa sejak dulu diberitakan di tiap-tiap kota. Saudara-saudara, saya akan kasih catatan sedikit tentang teks ini ya. Sebetulnya kata hukum Musa itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Teks ini sebetulnya aslinya itu berbunyi demikian. Sebab sejak dahulu kala, tidak ada kata hukum di situ. Musa mempunyai orang-orang yang memberitakannya di setiap kota. Tidak ada kata nomos. Yang ada Moses gar egeneon arkeion katapolin. Jadi Musa memiliki penerus-penerus yang memberitakan tentang hukum ini. Hukum apa? Hukumnya ganda. Bagi orang-orang non-Yahudi, hukum Nuh ini. Bagi orang-orang Yahudi, Taryak Misfot Mose, 613 hukum Musa. Jadi yang saya katakan tadi pagi, pluralisme hukum. Gampangannya gimana Pak? Kita orang Kristen di Indonesia kalau nikah di KUA apa enggak? Di catatan sipil toh. Setelah gereja diberkati, diresmikan di catatan sipil. Kalau orang Muslim nikahnya di mana? Di KUA. Keduanya diakui oleh hukum Indonesia. Itu namanya pluralisme hukum. Ini ada dalam kitab Taurat sampai hari ini. Makanya kamu tidak boleh makan bangkai binatang yang ditabrak binatang lain. Binatangnya mati tapi masih segar, namun tidak disembelih atas nama Tuhan. Kamu boleh berikan kepada orang asing, atau kamu boleh menjual kepada mereka. Karena ada hukum yang berbeda antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Ya, kita lanjutkan saudara-saudara. Ditulis di sini sebentar ya, latar belakang kisah para rasul 15 ayat 21. Mengenai dinin mahkamah pengadilan, sebagaimana Israel wajib mendirikan mahkamah pengadilan di setiap kota, demikian pula anak-anak Nuh wajib mendirikan mahkamah pengadilan di tiap-tiap kota. Ini sumber Yahudi, Avodah Zarah 9 nomor 1. Saya kutip ini bukan kita menjadi ke-Yahudi-Yahudian, tidak. Sebagai hukum pembanding bahwa perjanjian baru tidak ngarang-ngarang. Semua itu ada. Apa artinya? Musa memiliki pemberita di tiap-tiap kota dan dibacakan di tiap-tiap sinagog. Artinya setiap orang datang ke sinagog Yahudi di setiap kota, kalau ada orang asing melanggar hukum, misalnya membunuh, dia diadili menurut hukum yang diselenggarakan oleh orang-orang itu di wilayah Israel. Kalau ada orang Israel melanggar hukum, misalnya dia melakukan pencurian, dia harus dihukum berdasarkan hukum Taurat. Jadi ada pluralisme hukum seperti saya umpamakan antara KUA dan catatan sipil, tapi di bawah satu payung yang namanya Taurat. Itulah sebabnya ada pluralisme hukum Taurat, saudara-saudara. Makanya ada ungkapan Sif impanim la Torah, 70 wajah hukum Taurat. Karena Taurat juga mengatur hukum bagi bangsa-bangsa lain. Bagi orang Yahudi, ini supaya kita jelas, hukum itu terbagi 3. Yang pertama, hamispatim, berlaku bagi Yahudi maupun non-Yahudi. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina. Itu berlaku untuk umum, ya. Lalu yang kedua, hahukim, hukum ketentuan-ketentuan, berlaku bagi Yahudi. Misalnya hukum kasrut, halal haram kalau istilah Indonesia.
Imamat pasal 11 itu hanya berlaku bagi Yahudi. Lalu ketika Haedot, peringatan-peringatan yang berlaku bagi Yahudi, misalnya jangan makan daging dan susu induknya, Keluaran 23 ayat 19, jangan makan daging sendi pangkal paha, Kejadian 32, sunat sabat dan lain-lain. Ini konteks hukumnya. Next kita lanjutkan. Ya, karena itu jelas bagi gereja mula-mula ada senakel, sinagoge mesianik, jemaat orang-orang bersunat. Ini berlaku yang namanya hukum Taurat, ini gambar sinagognya. Lalu ini di Antioquia, ya, eklesia pertama bagi orang goyim. Kalau bagi orang bersunat berlaku hukum Musa yang terdiri dari Edot, Kasrut, ya, dan Mispatim. Bagi orang-orang bukan Yahudi tadi berlaku hukum Nuh yang jumlahnya 7, dan penggenapannya di Amos 9 ayat 11 dan 12, di mana Yahudi dan Goyim disatukan pada zaman Sang Mesias. Lalu ada pertanyaan, baca sekarang Kejadian 7 ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Lupa. Berarti sebelum zaman Musa sudah ada halal haram. Bagaimana ini di Bahtera Nuh? Waktu sebelum mereka naik ke Bahtera itu kok sudah ada binatang yang haram yang mana, yang halal yang mana? Saya sampaikan. Lembaga Alkitab Indonesia telah menerbitkan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Di mana pada teks ini kata halal dan haram tidak dipakai lagi, tapi digunakan kata tahir dan najis. Konteksnya bukan makanan, tapi konteksnya adalah syarat binatang korban. Untuk lebih jelas, ya, mari kita membaca kitab Kejadian, ya, pasal 4, Kejadian pasal 4 ayat 4, ya, supaya kita lebih jelas. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Korban Kain ditolak, korban Habel diterima karena memenuhi syarat korban. Perhatikan dalam seluruh Alkitab yang namanya hak kesulungan, Bechor, baik itu manusia maupun binatang dipersembahkan kepada Tuhan. Anak sulung persembahkan kepada Tuhan, buah sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Maksudnya panen pertama, penghasilan pertama ketika Anda kerja dipersembahkan kepada Tuhan. Binatang sulung juga dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya ini, babi tidak memenuhi binatang yang disyaratkan dalam korban. Kenapa? Karena kalau kambing domba anaknya jumlahnya berapa? 2, 3, gampang menandai mana yang sulung. Babi anaknya berapa? Belasan, sulit menandai kesulungannya. Makanya babi bukan binatang korban, tapi babi adalah makanan bagi orang-orang Tionghoa. Kenapa? Penduduk Tionghoa yang begitu besar, kalau makan kambing gak cukup kambingnya. Karena kambing itu harus melahirkan anaknya itu berapa lama? Kalau babi 3 bulan cukup. Makanya Tuhan itu adil. Makanya Israel tidak iri dengan orang Tionghoa. Kami tidak makan babi bukan karena beban, tapi karena kami terpilih. Makanya Israel tidak pernah mengutuk orang yang beternak babi. Israel tidak pernah mengutuk makanan yang menyediakan menu babi. Yerusalem tidak pernah membikin bahwa makanan yang low kosher tidak boleh ada
di kota Yerusalem, bahkan mereka berdampingan. Saya tunjukkan next ya. Ini contohnya. Nah, ini McD. Yang biru tulisannya apa? Kosher. Ini boleh dimakan Yahudi, tapi berdampingan dengan low kosher yang warnanya merah. Itu nggak boleh dimakan Yahudi karena apa? Burger memasak daging bersama produk susu. Ini bertentangan dengan Keluaran 23 ayat 19. Tapi berdampingan, tidak ada masalah. Bukan seperti kita. Bali disuruh makanan halal. Halal dari mana? Ukurannya apa? Karena apa? Bagi orang Hindu, sapi itu tidak boleh dimakan. Tapi babi itu makanan raja-raja Nusantara. Mau tahu bukti? Next. Nah, ini buktinya. Ya. Ini relief Candi Borobudur, perhatikan. Itu binatang apakah gerangan? Babi. Jadi babi itu makanan lezat untuk raja-raja Nusantara. Kenapa kita minder Wardahait kompleks sama orang Arab? Kita punya budaya sendiri, kita punya sejarah sendiri yang besar, bahkan lebih besar daripada Timur Tengah. Abad ke-8 Masehi kita sudah punya Borobudur. Di satu relipnya ada relip Karmawi Bangga dan babi ada di sana. Ya kan? Makanan kedua enggak saya munculkan itu kambing guling. Makanan ketiga itu ada suike, ada bebek, tapi ayam, ikan asin itu makan rakyat jelata. Ini abad ke-8 Masehi. Kemudian ketika zaman kerajaan Majapahit, Anda lihat membaca Kitab Negara Kertagama, babi urutan pertama. Tapi carilah di relip-relip candi di seluruh Nusantara, adakah sapi di sana? Tidak, karena sapi itu adalah binatang yang tidak dimakan oleh orang-orang Nusantara sebelum kedatangan Islam. Jadi clear saudara-saudara ya. Makanya mari kita ya beriman tetapi juga berbudaya. Mari kita cerdas secara iman tetapi kita ramah secara budaya, dan kita juga aman secara hukum. Ini bukti kebesaran kejayaan Nusantara. Karena itu sapi nggak dimakan tidak pernah ribut zaman dulu, karena memang tidak dimakan untuk orang Hindu, ya kan? Makanya sebetulnya ada masa transisi ketika orang-orang Hindu ke zaman masyarakat Islam. Lalu ketika Sunan Ampel ketemu dengan orang-orang Majapahit, orang Majapahit bingung, kenapa kok gak makan babi? Padahal babi itu enak, harum. Babi gurih datanayon, kodok kungkang datan binukti, amile daginge wedhus, ambune kang prengus. Itu ada di Bapak Tanah Jawa itu. Aneh ini Kanjeng Sunan ini, maksudnya Sunan Ampel. Babi gurih datan ayun, babi gurih nggak dimakan. Kodok kungkang datan binukti, suike yang juga lezat tidak pernah dilihat. Tapi memilih dagingnya wedhus yang prengus. Tapi karena prengusnya itu Pak Hadi suka itu. Tapi kalau dimasak dengan kecap itu hilang warnanya, aroma kambingnya itu. Saya jujur, peringkat pertama makanan kesukaan saya adalah kambing. Tapi kenapa Pak Bambang harus makan babi? Karena saya makan babi untuk edukasi, supaya orang tidak lagi aneh. Itu dibiasakan.
Ketika orang merasa aneh, seaneh itu pula ketika Islam baru masuk ke Indonesia. Orang Majapahit bingung, loh babi gurih kok malah gak dimakan, suike yang lezat malah gak dilihat, tapi kambing yang perengus kok malah dimakan. Karena waktu itu kambing kurang populer sebagai menu makanan. Namun apa? Sunan Ampel tidak marah, karena anak Majapahit itu masih nom-noman, masih muda, yang tua mau memahami. Coba kalau misalnya toleransi semacam ini masih ada di bumi Indonesia sekarang, akan indah. Halal haram itu kontekstual. Untuk siapa babi haram? Untuk orang Islam. Untuk siapa sapi haram? Untuk orang Hindu. Untuk orang Jawa halal haram hantam. Ya saudara-saudara, ya terakhir kita lanjutkan. Nah, inilah saudara-saudara sejarah awal dari gereja mula-mula. Seluruh umat Yahudi Kristen pimpinan Yakobus, nama rumah ibadahnya masih sinagoge. Itu disebutkan dalam Yakobus 2 ayat 2, sinagoge Imon dalam bahasa aslinya. Paulus pun juga disebut pemimpin sekte Nasrani. Nasrani asalnya dari kata Nosrim, pengikut Yesus orang Nazaret. Lalu tahun 33 sampai tahun 62 banyak pertobatan orang Farisi. Tetapi Yakobus dihukum mati secara tidak adil oleh imam besar saat itu dari kelompok Saduki, melahirkan ketidakpuasan dari kalangan orang-orang Yahudi Farisi. Kenapa orang Farisi memberontak atau protes terhadap imam besar Saduki waktu itu? Itu bukti kisah Rasul benar, bahwa banyak orang Farisi yang kini sudah menjadi percaya. Itu dicatat oleh tulisannya Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi pada abad pertama. Lalu terjadi perang Yahudi pertama antara tahun 66 sampai tahun 70, berakhir bait Allah dihancurkan tanggal 9 bulan Ab, Tis'a B'Ab. Apakah pemberontakan selesai? Tidak. Orang Yahudi akhirnya meneruskan agamanya di Yabne atas izin pemerintah Roma. Tahun 132 sampai tahun 135 mereka perang lagi. Selama 3 tahun mereka menikmati kemerdekaan di bawah pimpinan seorang yang bernama Simon Bar Kokhba. Tetapi pada periode perang Yahudi kedua, Kristennya tidak ikut lagi. Karena apa tidak ikut? Karena Rabi Akiba mengakui Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Israel. Itulah awal perpecahan orang Yahudi Kristen yang disebut Nosrim dengan orang-orang Farisi. Kami tidak ikut kalau yang satu ini. Kalau harapan bangsa kami ikut karena kami adalah Israel. Tapi begitu Simon Bar Kokhba dinyatakan sebagai Mesias oleh Rabi Akiba, kami tidak ikut. Nah, orang-orang yang tidak ikut ini pindah ke Pela. Ini dalam sejarah gereja mula-mula. Lalu tahun 135 Kaisar Hadrian meratakan kembali Yerusalem menjadi reruntuhan. Ketika itu ada 3 dekret yang ditulis oleh seorang sejarawan Roma, namanya adalah Diocasius, dalam bukunya Historia Romana tahun 160. Jadi hanya berjarak sekitar 25 tahun setelah perang Yahudi kedua. Pertama, nama Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina dan kota itu dibaktikan kepada dewa Jupiter. Kedua, nama Israel tidak boleh ada lagi di muka bumi, diganti dengan Syria Palestina. Sejak tahun 135 sampai penulis Romawi, penulis Yunani sejak saat itu tidak lagi menyebut kata Eret Israel, tanah Israel, tapi menyebutnya dengan tanah Palestina. Yang ketiga, semua orang Yahudi, mau itu Saduki, Farisi, Nosrim atau pengikut Yesus dari Nazaret, asal mereka punya identitas Yahudi, tidak boleh tinggal di Yerusalem. 135
orang-orang Kristen Yahudi terusir dari kota suci Yerusalem, tapi Kristen yang bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena dianggap tidak punya patriotisme, nasionalisme. Sejak saat itu Yahudi dan Kristen saling menyalahkan. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu sebelumnya sudah ada benih-benih antara kebencian Yahudi terhadap Kristen. Itu sebelum perang Yahudi kedua, maka ada sinagoge setan, jemaat iblis dalam kitab Wahyu. Itu mulai munculnya konflik antara Parisi dengan Kristen. Inilah sejarah umat Tuhan, satunya umat Tuhan dalam penantian, masih menanti Sang Mesias, satunya umat Tuhan dalam penggenapan, karena mereka sudah percaya Mesias datang sampai akhir zaman. Periode ini adalah periode penantian antara setiap orang Kristen yang menunggu second coming of Messiah dan orang Yahudi yang belum percaya yang menunggu-nunggu Mesias akan datang. Tapi pada akhirnya yang ada di bumi, di atas bumi, di bawah bumi mengaku bahwa Yeshua HaMasiah adalah Tuhan, adalah Adonai, adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Sang Bapa. Kiranya pelajaran hari ini jangan lagi menyalah-nyalahkan Paulus. Kita tidak ada apa-apanya dibanding Paulus. Sudah militan, pintar, penuh strategi, tapi kalau Tuhan akhirnya dia harus martir karena imannya, jadilah kehendak Tuhan. Begitu juga kita. Setiap kita memiliki peran kita masing-masing. Setiap kita memiliki tugas sejarah kita masing-masing. Mari kita gumuli panggilan kita. Mari kita setia sampai akhir mengiring Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.